Terima kasih Bapak yang baik buat hari yang indah ini Tuhan. Dan terima kasih buat lagu yang luar biasa ini, sehingga mengingatkan kami kembali bahwa tanpa salib tidak akan ada keselamatan bagi orang percaya. Tanpa Kristus Yesus mati di atas kayu salib, maka kami akan menuju pada kebinasaan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan. Dan hari ini pun Tuhan, kami akan bersuka cita untuk membahas tentang salib Kristus dan kuasanya. Dan hari ini Tuhan, kami izinkan anak-anakmu Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang akan juga beribadah di lantai 2, biarlah Tuhan ada di dalam hidup mereka selalu ada salib Kristus, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka boleh selalu didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mereka boleh selalu menjadi anak-anak yang takut akan Allah dan hormat akan orang tuanya, sehingga sepanjang kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berhasil di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah pengajaran yang benar, yang didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan, boleh diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka juga boleh menjadi benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan mereka beribadah di lantai 2 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Bapak yang baik, hari ini Tuhan, kami akan memasuki Tuhan pengajaran-pengajaran pemuritan Kristus kembali Tuhan, yaitu mengalami Kristus. Dan hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang salib Kristus, sehingga kami jemaatmu boleh terus menjadi murid-murid Kristus yang mau sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah Kau berikan roh hikmat daripada Allah. Berikan Tuhan urapan-Mu yang selalu baru kepada hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, yang keluar dari hati hamba-Mu, bahkan yang keluar dari pikiran hamba-Mu, bukan perkataan-perkataan hamba sebagai manusia, tetapi perkataan-perkataan hamba sebagai wakil daripada Yesus Kristus, wakil daripada kuasa Roh Kudus-Mu yang akan berkata-kata. Dan hari ini kami yakin dan percaya, ketika ada firman Tuhan yang disampaikan, kami yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Ketika kami sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ketika kami sedang dalam permasalahan berat, kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua. Dan oleh karena itu Bapak yang baik, biarlah hari ini Tuhan, kami akan terus belajar sampai Tuhan menjemput kami di awan-awan kemuliaan. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara? Amin. Ada amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kan kemarin sudah belajar tentang mengalami Kristus. Serial pemuritannya mengalami Kristus. Dan di dalam mengalami Kristus kita sudah belajar yang pertama tentang kasih Allah Bapa. Dan yang kedua kita belajar tentang salib Kristus, ya. Salib Kristus atau kuasa salib Kristus. Nanti yang ketiga kita akan pelajari lagi yang lain, sehingga kita suatu saat kelak kita akan menjadi pemimpin-pemimpin Kristen dan bisa memuridkan banyak bangsa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini sungguh luar biasa, sukacita semua. Amin. Mari kita buka Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39 saja. Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39 saja.
Ini tentang Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus sebagai murid Kristus. Yang sudah ketemu, saya undang dengan kasih, kita bangkit berdiri. Matius pasal 10 ayat 37. Nanti Bapak Ibu Saudara sambung dan kita akan baca bersama-sama di ayat 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38, silahkan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, ayat 39 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk. Nah, untuk kita bisa menjadi murid Kristus, syaratnya apa Bapak Ibu Saudara? Sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Nah, sekarang kita sedang belajar tentang salib dan kuasa salib Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali seorang hamba Tuhan, seringkali pendeta yang berkhotbah dimanapun itu berada, selalu ada pesan salib, bahwa kita diselamatkan oleh salib Kristus. Kristus telah mati di atas kayu salib, dan ketika itu dia menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Benar atau salah? Benar. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Pesan itu hanya memusatkan perhatian kita hanya pada salib Kristus. Dan memang benar, kuasa salib Kristus itu sungguh ajaib. Kuasa salib Kristus itu darahnya dapat menghapus dosa manusia. Tapi pertanyaan menarik, bagaimana salib itu bisa menyelamatkan kita? Bagaimana salib itu bisa menyelamatkan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana? Jika salib Kristus sudah menyelamatkan kita, ya, pertanyaan menarik, coba kita perhatikan baik-baik. Kalau salib Kristus itu sudah menyelamatkan kita, maka apakah arti daripada barang siapa? Yang tadi ayat 27 dikatakan apa? Lukas 14 ayat 27, coba kita buka. Lukas 14 ayat 27, hampir sama dengan tadi. Tetapi ini lebih detail lagi, dia tidak bisa menjadi murid. Coba Lukas 14 ayat 27. Udah ketemu? Barang siapa tidak memikul salibnya dan apa? Mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, bagaimana kita bisa memadukan dua hal ini? Pertama, Alkitab katakan, saudara akan selamat kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Maka kita otomatis selamat. Apakah demikian benar? Tetapi di sini ada lagi perintah Tuhan yang mengatakan kamu harus memikul salibmu. Nah, berarti di sini ada dua salib. Salib siapa? Salib siapa? Salib Kristus. Yang satu lagi salib siapa? Salib kita. Jadi ada dua, salib Kristus dan salib kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kita boleh saja bilang, kita sudah diselamatkan karena Kristus telah mati bagiku. Enak banget. Haleluya. Kristus yang mati, Kristus yang menderita, Kristus yang dianiaya, Kristus yang ditusuk, Kristus yang dipasangin ditombak hulu hatinya, Kristus yang dipasangi paku di atas, ya kan, semua. Tapi tiba-tiba kita nih sebagai orang percaya enak banget sudah selamat. Begitu kan konsep yang pendeta tawarkan hari-hari ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menawarkan ini. Asal percaya saja. Percaya saja. Percaya yang beri kemenangan. Jadi kita percaya saja. Udahlah, Bapak Ibu Saudara gak usah pusing. Pokoknya percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka saudara akan selamat. Tapi bagaimana dengan perkataan kalau kamu tidak memikul salibmu? Ya kan, ayat 37 juga tadi dikatakan, ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, atau dia tidak bisa menjadi
muridku. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu Saudara? Kata murid bukan hanya mengacu kepada kita semua yang ada di gereja. No, kata murid mengacu kepada semua orang yang ada di dunia ini yang mau menjadi murid Kristus. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, apa gunanya kita memikul salibnya Kristus? Jadi ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Keselamatan itu bukan hanya oleh anugerah. Memang benar, anugerah itu akan menyelamatkan kita. Tetapi, dan ada sebagian orang bilang kita tidak usah bersusah payah. Sekali selamat tetap selamat. Ada yang pernah dengar pendeta bilang gitu, sekali selamat tetap selamat. Saya katakan no way. Nggak pernah bisa orang sekali selamat tetap selamat. Bagaimana kalau ketika di dalam perjalanan hidupnya dia merampok, dia berzina, dia membunuh, dia melakukan hal yang tidak benar? Apakah di ujung kehidupannya dia akan selamat? No way. Artinya apa? Artinya harus ada dua sinergi yang saling berinteraksi. Yesus sudah menyelamatkan, ya, dan saudara perhatikan baik-baik. Waktu kita jatuh ke dalam dosa pertama kali dan waktu kita terus mengakumulasi dosa itu, sebelum kita benar-benar sungguh-sungguh bertobat, maka kita belum sama sekali mengenal Kristus. Dan ketika tek waktunya, Bapak Ibu Saudara pernah punya pengalaman bertobat kan? Siapa di sini yang nggak pernah pengalaman bertobat? Semua pasti ada. Tek hari itu semua dosa Bapak Ibu Saudara dihapus. Tetapi setelah itu bukan berarti setiap kali saudara berbuat dosa dihapus, setiap kali saudara berbuat dosa dihapus. No, setiap kali saudara harus memikul salib. Dan itulah tandanya kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi pertanyaan lagi, coba kita tanya lagi ya berikut. Berarti Pak Ani ya, kalau salib Kristus itu tidak menyelamatkan, lalu yang menyelamatkan salib kita atau salib Kristus? Coba, tolong angkat tangan yang bilang salib Kristus menyelamatkan kita. Tolong angkat tangan. Yang bilang salib Kristus menyelamatkan kita, angkat tangan. Yang bilang salib kita menyelamatkan kita, angkat tangan. Lah, saudara pegang apa nih? Salib? Apa pegang bandul-bandul? Yang bilang coba nggak apa-apa, saudara salah maklum ya, saudara tidak salah juga maklum. Apa yang menyelamatkan saudara? Salib Kristus? Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan salib Kristus yakin menyelamatkan. Satu lagi, apakah salib kita yang menyelamatkan? Tolong angkat tangan. Nah, ini kan satu pertanyaan yang luar biasa, membingungkan. Karena ada dua di Alkitab ini yang saling berinteraksi, salib Kristus dan salib kita. Mari kita belajar satu persatu. Nanti saudara akan mendapat jawabannya dengan luar biasa. Ya, kita mesti belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa dangkalnya pemikiran orang Kristen saat ini kalau kita tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa kalau kita saja tidak bisa menjawab pertanyaan ini, bagaimana kita bisa memuridkan murid yang lain? Bagaimana kita bisa bilang, aku mau menjadikan segala bangsa muridku? Omong kosong, bullshit, no, nggak akan pernah bisa. Ini aja kita nggak bisa jawab. Nah, ayo kita mulai lihat ayat yang ke berapa? Ke 38. Barang siapa tidak memikul salibnya. Kata memikul salibnya ini terdiri dari tiga step. Memikul salib itu bukan langsung memikul salib. Jadi memikul salib itu punya tiga step. Yang pertama, waktu kita mau menerima Yesus, maka kita harus mengambil. Ada haleluya, mengambil salib Kristus terlebih dulu. Jadi nggak bisa tiba-tiba edeng-edeng Kristus kayak nih dilempar salibnya kita tangkap terus langsung kita pikul. Enggak. Jadi Yesus akan menyerahkan salib kita dan kita akan pikul. Itu namanya menyerahkan salib dan kita mengambil. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, habis kita mengambil salib, ini baru kata-kata jasmaninya, baru mengambil salib. Terus kita baru
mengangkat salib, belum memikul, baru mengangkat salib. Berarti kita harus dari kita menerima, misalnya saudara bertobat, kita menerima Kristus, berarti kita sudah sampai pada, oh iya aku tahu nih, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, luar biasa kita terima Tuhan, hati kita damai. Habis itu kita harus angkat salib. Itu bukan hanya nempel kita terima aja gitu, tapi kita harus angkat salibnya. Mengapa kita harus mengangkat salib Kristus? Coba kita buka di Matius pasal 16 ayat 24. Apa yang Yesus katakan? Matius 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi harus sangkal diri. Waktu kita mengangkat salib Kristus, ya beda nih saudara. Ini baru mengangkat saja. Itu kita sudah sangkal diri. Yang percaya katakan amin. Sangkal diri gimana saudara? Kalau sama orang tidak boleh kasar. Sangkal diri itu kalau melihat tetangga lebih maju dari kita, kalau melihat orang gereja, teman-teman kita lebih baik, lebih luar biasa, lebih maju, lebih diberkati, kita juga harus tidak boleh iri. Itu namanya sangkal diri. Waktu saudara diperlakukan tidak baik, waktu saudara difitnah, waktu saudara diperlakukan tidak benar, saudara harus sangkal. Ya kan? Walaupun istrimu bawel di rumah, ya kan, ngoceh mulu, orang tuamu bawel, ya kan, kayak loudspeaker yang rusak, tapi kita juga tetap harus sangkal diri. Waktu suamimu bilang, mah, engkau kok nggak pernah masak bener, masak selalu salah, nasi kelembekan segala macam, kita harus sangkal diri untuk tidak membicarakan tentang hal-hal itu. Yang percaya katakan banyak penyangkalan diri, itu berat. Itu baru sampai penyangkal diri, itu baru sampai diri kita. Makanya tadi saya bilang, baru kita terima, habis itu baru kita angkat. Angkat itu baru mulai, saudara. Berarti kita baru mulai menyangkal diri seperti Kristus. Kristus lahir, dia tidak punya tempat. Kristus ketika dia besar, dia tidak punya rumah. Kristus ketika dia mati, dia tergantung di atas kayu salib. Itulah sangkal diri. Jadi baru mengangkat, yang berarti mengangkat salib baru ada di pundak. Seperti Simon Kirene. Ingat nggak Simon dari Kirene? Dipaksa oleh pasukan Roma ketika Yesus sedang memikul salibnya. Yesus lemas, terus dia jatuh. Akhirnya sebelum naik ke bukit Golgota, siapa yang membantu Yesus untuk mengangkat salibnya? Simon dari Kirene. Itu dia baru mengangkat, saudara. Belum memikul. Habis itu baru Simon membawa salib, memikul salib. Ini baru arti daripada arti jasmani. Saudara yang terkasih, sehingga kita sudah mulai berjalan menderita bersama dengan Kristus. Baru mulai saya bilang. Belum ke next berikutnya. Nah, the next berikutnya baru kita pikul salib. Saudara, kata pikul salib ini bukan hanya bicara soal kita sangkal diri. Bukan hanya bicara soal kita harus hidup benar, harus begini, itu iya. Tapi sangkal diri itu naik ke step berikutnya. Yang percaya katakan amin. Naik ke step berikutnya. Apa itu sangkal diri? Sangkal diri menjadikan segala bangsa menjadi murid. Ketika saudara rela rumah saudara dipakai untuk ibadah, itu bukan sangkal diri lagi, tapi itu sudah ikut memikul salib. Ketika tetangga saudara tidak boleh saudara beribadah, tapi saudara tetap beribadah, itu sudah berarti saudara mengikut Kristus, harus rela menderita. Menderitanya apa saudara? Bukan hanya sangkal diri, tapi pikul salib. Pikul salib ini berhubungan dengan orang-orang di luar kita, di luar keluarga kita. Dan ingat baik-baik, kalau saudara bilang begini, aku selalu dihina, aku selalu dicerca sama temanku, sama saudaraku. Itu bukannya pikul salib. Orang-orang kan sering bilang, aku pikul salib, aku berat. Ya apa ya? Ya, halo? Ngikut Kristus pikul salib berat ya? Bukan. Itu bukan pikul salib, Bapak Ibu Saudara. Itu baru sangkal diri. Pikul salib
Nah, seperti misalnya seorang pendeta habis-habisan untuk gerejanya mungkin sudah 30 tahun. Dia itu sangkal diri, 30 tahun dia membuat gerejanya, 30 tahun dia mendirikan gerejanya dengan susah payah dari masa pandemi sampai hari ini mungkin, dan gerejanya masih biasa saja. Dia harus suffering, dia harus memberikan untuk gerejanya baik secara materi maupun secara non materi, khotbah, pengajaran segala macam itu memikul salib Kristus. Kenapa saya katakan memikul salib Kristus? Apa yang Yesus setuju daripada dia mati di atas kayu salib? Apa yang Yesus setuju? Keselamatan umat manusia. Kita sebagai orang, sebagai anak, sebagai murid Kristus, kita harus punya satu pikiran yang sama dengan Kristus, yaitu bisa menyelamatkan segala bangsa menjadi katakan kiri kananmu, mulai besok aku mau menyelamatkan minimal satu orang. Yang percaya katakan amin. Di sini ada yang udah berhasil nih membawa jiwa nih. Dahsyat, heran dan ajaib. Saya dengar minggu lalu, tapi luar biasa ya Tuhan ya. Minggu lalu saya khotbah di tempat lain. Waduh, saya garap tentang sama lah ya seperti ini, hidup baru. Wah, semua gembala sidang semua pada WA ke saya. Waduh Pak, luar biasa Pak, jemaat diberkati begini begitu. Ada banyak jiwa baru yang mau datang. Tiba-tiba saya dengar ada jiwa baru juga di gereja kita. Yang percaya katakan khotbahnya di sana, hasilnya di sini. Ada haleluya. Khotbahnya jauh di sana, hasilnya di sini. Ada luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini kita jangan hanya memikirkan kita, jangan hanya memikirkan perut kita, jangan hanya memikirkan keluarga kita, anak kita, cucu kita, siapa dari antara kita semua. No. Itu perlu sebagai tahap pertama. Kita sangkal diri, kita membawa mereka. Tapi tahap berikutnya, yang saudara kenal kek, saudara nggak kenal kek, saya ini semua dari kita tidak pernah mengenal. Saya nggak pernah kenal dulu dari keluarga Pak Yono, ya kan? Saya nggak pernah kenal keluarga Pak Ridwan, saya nggak pernah kenal siapapun di sini, dari tidak pernah kenal. Akhirnya menjadi satu keluarga yang kita bisa bangun bersama-sama di tempat ini. Dan saya rindu kita semua juga bisa bergerak menjadikan segala bangsa menjadi muridnya Kristus. Yang percaya katakan amin. Ayo kita janji yuk dalam hati kita masing-masing, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Pak Yono, sebelum kita dipanggil, selagi umur masih ada, kita bilang, yuk kita tos kiri kanan. Besok aku akan memuridkan. Besok aku akan bawa jiwa. Ada haleluya? Nah, ketika saudara bilang begitu, berarti tugas saudara belum selesai. Kalau belum selesai, dipanggil Tuhan nggak? Diperpanjang. Kayak STNK mobil tiap tahun diperpanjang. Nah, ketika mobilnya sudah tidak bisa mengangkut Bapak Ibu Saudara, saudara akan perpanjang lagi STNK mobil. Mobil rusak, besok rusak, besok bannya kempes, besok lagi soblekernya rusak, besoknya lagi mesinnya pincang, besoknya lagi jalannya meleang-meleong. Terus kira-kira tahun depan saudara perpanjang nggak? Udah ancur-ancuran, jalan kadang-kadang kayak orang bengek, ngek, gelebuk, ngek, gelebuk. Kira-kira perpanjang lagi nggak STNK-nya? Hah? Diapain? Bisa dijual, yang pasti kita tidak lagi mau perpanjang. Kalau saudara nggak pernah hidup hanya untuk diri saudara, cepat atau lambat Tuhan bilang begini, ini udah nggak berguna, udahlah ngapain hidup di dunia. Hidup di dunia kita tujuannya bukan untuk kita, serius, bukan untuk kita pribadi. No. Tuhan mau, kenapa kita diciptakan? Tuhan mau kita membawa jiwa. Dan memang itu nggak mudah. Lewat apapun kita bisa bawa jiwa bagi Tuhan. Dan yang paling simpel adalah kita bersaksi. Tuhan sudah baik, bukan hanya bersaksi baik ya. Bersaksi bisa begini, aku punya masalah berat, sampai sekarang masalah itu tidak selesai, tetapi aku tetap sayang sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Aku punya penyakit nih sampai sekarang. Aku punya penyakit kanker. Kanker itu Tuhan tidak sembuhkan, tapi Tuhan yang kami sembah. Dia tidak berhenti untuk mengasihi saya. Wah, itu kesaksiannya akan membuat banyak jiwa
bengong dan wah ini dia, ini baru orang Kristen, ini baru anaknya Yesus, baru muridnya Yesus. Yang percaya katakan saudara, kesaksian saudara diberkati juga boleh, tapi tidak boleh terlalu diekspos pemberkatannya. Hanya oh ya puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati. Tapi kesaksian yang luar biasa tadi seperti tadi, sekalipun kita tidak lulus sekolah, yang percaya katakan amin. Saudara bersaksi, terima kasih Tuhan, saya nggak lulus nih tahun ini Tuhan. Kok terima kasih? Kenapa terima kasih? Untuk kita belajar lebih lagi sama Tuhan, untuk kita diperingati lebih. Kenapa kita gagal dalam melakukan sesuatu? Tidak perlu kegagalannya itu kita expose, tetapi kita bilang Tuhan baik, Tuhan sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kegagalan, saudara lihat, kelihatan seakan-akan Yesus gagal. Ya apa ya? Yesus mati, kelihatan Yesus gagal. Akhirnya Yesus bangkit, kelihatannya Yesus berhasil kembali. Yesus nggak ada hari ini, kelihatannya dia gagal lagi. Sebenarnya tidak. Sebenarnya itu adalah satu proses untuk membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Oke, kita teruskan. Nah, Bapak Ibu Saudara itu. Nah, pada tahapan yang bagaimana dan manakah kita menjadi seorang murid? Yang tadi saya bilang, kita sudah berani mengambil salib, mengangkat salib, dan habis itu memikul salib. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, sebenarnya ini apa sih yang tadi kita bicarakan? Pikul salib lah, sangkal diri lah. Sebenarnya Tuhan hanya mau satu hal buat kita semua hari ini. Tuhan mau kita itu berpaling dari dunia ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau kita seperti Yesus. Ketika Yesus ditawarkan oleh iblis, ini semua akan aku berikan kepadamu. Yesus nolak atau terima, saudara? Dia menolak. Dia tidak memerlukan dunia. Padahal kalau kita hitung-hitungan, ya, zaman sekarang lah ya, hitung-hitungan pilpres. Kira-kira kalau zaman saat itu Yesus masuk kandidat sebagai pilpres nomor 1 kayak nomor 2, nomor 3. Menurut Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus akan menang nggak jadi raja atau jadi presiden? Halo? Menang nggak? Menang apa kalah dia? Pasti menang. Orang raja aja kagak berani sama dia. Waktu Yesus diadili saja, itu Pontius Pilatus dan segala macam bilang dia tidak salah, tidak dapat kudapati ada yang bersalah. Kalau dia mau jadi raja saat itu, ya, Yesus mau populer, mau jadi raja, dia sangat gampang untuk menjadi raja. Aduh, gampang sekali, pengikutnya begitu banyak, ya. Kalau kita sekarang bilang followernya begitu banyak. Begitu banyak pengikut Kristus untuk dia bisa menjadi seorang raja. Dahsyat, luar biasa. Saya mau tanya, adakah keinginan Yesus untuk menjadi seorang raja di dunia? Kenapa? Dia begitu powerful, kata-katanya begitu berhikmat. Bahkan ketika diukur dengan IQ di zaman bangsa Israel, kalau mau diukur sekarang nih, itu Yesus itu punya IQ hampir 300. Kata-kata jawabannya itu penuh dengan hikmat. Sekali dia berkata-kata nancep, langsung orang nggak bisa jawab lagi. Ya, dia berkali-kali dicebak, berkali-kali ditanya. Selalu dia punya jawaban yang berhikmat dengan luar biasa. Kenapa, saudara? Kalau saudara punya hikmat, hari ini saya mau tanya. Saya mau kasih hadiah. Minimal hadiah yang besar sekali. Kalau saudara bisa jawab satu hal itu. Kalau punya hikmat dan dekat sama Tuhan. Saya mau tanya, kalau ada orang di luar agama Kristen nanya begini, Yesusmu mati di atas kayu salib, itu Yesus sebagai Tuhan atau apa? Yang mati Tuhan atau apa? Bisa jawab nggak? Terus kalau yang mati Tuhan, kenapa Tuhan bisa mati di atas kayu salib? Ada yang bisa jawab nggak? Yang mati Tuhan atau manusianya atau Tuhannya? Lah, kalau manusianya berarti Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Kenapa? Kalau ada yang nanya nih, orang seberang,
Saya pernah ditanya begitu di satu saya waktu itu berapa ya, sekitar hampir 2 tahun yang lalu saya pernah pergi ke salah satu masjid terbesar di Jakarta. Argue sedikit sama beberapa 2 orang ustadz lah ya, 2 orang ustadz atau apa itu di salah satu di Jakarta Selatan. Ada pertanyaan begini. Coba tuh kalau saya nggak punya hikmat, waduh saya berdoa aja, kenapa ya? Wah, minta hikmat. Coba kalau Bapak Ibu Saudara dipertanyakan pada pertanyaan yang begini, mendasar, ini mendasar loh. Yang mati di atas kayu salib Yesus atau orang lain? Atau siapa namanya itu yang dibilang Barnabas lah, siapa? Atau Yesusnya sendiri, Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia mati di atas kayu salib? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ada yang bisa jawab? Hadiah nih, hadiah. Hah? Apa? Pada waktu Yesus disalib mati itu sebagai manusia. Kenapa sebagai manusia? Karena dia membuktikan kalau orang tahu bahwa dia ini tujuannya supaya orang itu heran bahwa dia itu hidup. Karena pada waktu manusia itu mati di tanah, itu harus mati dulu baru hidup, Pak. Nah, berarti kita Tanah harus mati harus hidup. Nah, berarti kita diselamatkan sama Pertanyaan berikutnya pasti begitu, Pak. Iya kan, Bapak bilang Yesus mati sebagai manusia. Berarti yang ada di kayu salib berarti kita semua ini diselamatkan bukan oleh Tuhan, oleh manusia. Bukan, ya. Iya. Karena ini Pak, tumbuhan itu dikubur mati, Nah. bangkit ya. Bukan, ini di salibnya aja, Pak. Nggak usah kubur-kuburnya. Saya kalau Yesus mati itu menunjukkan bahwa kita mati itu harus bangkit lagi. Nah, bangkitan itulah mereka menyatakan bahwa benar ini Tuhan. Iya, tapi waktu saat Yesus mati di atas kayu salib, dia sebagai Tuhan, manusia, atau Tuhan dan manusia. Kalau Tuhan, kalau pertanyaan berikutnya, Tuhan yang mati di atas kayu salib. Payah Tuhanmu. Tuhan mati di atas kayu salib. Ya, Pak ya? Mau dijawab sekarang atau saudara mau mikir 1 minggu, minggu depan saya tungguin jawabannya? Menarik kan? Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi murid, kita mesti belajar hal-hal yang seperti ini supaya ketika ada orang seberang nanya, ketika kita di-argue, jangan bilang ini, sebodoh amat itu mah orang pendeta yang jawab. Mah bukan pendeta, nggak mau jawab. No, kita ini murid Kristus. Katakan kiri kananmu, kita murid Kristus. Katakan, saya murid Kristus. SMK, saya murid Kristus. Bukan saya adalah jemaat. No. Saya murid Kristus, murid. Nah, sekarang saya mau tanya, murid harus bisa jawab nggak pertanyaan guru, pertanyaan orang lain? Bisa jawab nggak? Lah, kalau saudara nggak bisa jawab, buat apa jadi murid? Ya kan, setelah saudara lulus, pasti saudara bisa jawab. Halo. Yesus 100% manusia, 100% Allah. Nah, terus? Misi Allah untuk menyelamatkan manusia. Yesus Enggak, yang mati di atas kayu salib itu Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Allah? Ada 2, Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Allah? Sebagai manusia? Ya tadi balik lagi, kalau sebagai manusia berarti kita ini diselamatkan oleh darahnya manusia. Ya nggak bisa, mesti jawabannya salah satu. Yesus sebagai Allah atau Yesus sebagai manusia yang mati di atas kayu salib? Nggak gampang ya? Bener nggak? Gampang nggak? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Kayak tadi ya kan? Yang menyelamatkan kita siapa sih? Salib kita atau salib Kristus? Ya, salib kita atau salib Kristus? Kalau yang menyelamatkan salib Kristus, buat apa ada statement yang mengatakan harus sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus, baru bisa selamat? Halo? ya salib kita. Salib kita. Lah, buat apa ada salib Kristus? Ngapain dia mati di atas kayu salib kalau kita salib kita yang menyelamatkan? Ya kan? Oke, terus ya, nanti itu dijawab minggu depan ya. Nanti saya akan kasih minggu depan lah, jangan sekarang. Nah, kecemerlangan otak Yesus itu memang sangat luar biasa. Kita bisa lihat waktu Yesus ditanya, kita harus bayar pajak kepada kaisar atau nggak perlu? Yesus jawab dengan sangat luar biasa, saudara.
Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan orang Farisi yang menjebak dia. Dia bisa jawab, itu tandanya Yesus ini memang benar-benar berhikmat, baik dia secara manusia ketika dia ditangkap. Dan saya yakin dan percaya kalau Yesus itu bisa mendominasi seluruh panggung, maka hari itu kalau sekarang ada survei, mungkin Yesus 99% atau 95%, yang lain paling cuma 2%, 3%, 4% saat itu ya. Dia pasti udah jadi raja, dia pasti udah jadi presiden, dan itu yang diinginkan oleh semua murid-murid Kristus. Kenapa murid-murid Kristus mau mengikut Kristus? Jawabannya hanya satu. Mereka nggak mau ikut menderita saat itu ya, sebelum mereka sadar sepenuhnya. Mereka mau ikut Kristus karena apa? Mereka ingin membalas dendam. Mereka ingin Israel mengalahkan Mesir. Mereka ingin Yesus ini sebagai superhero. Ada haleluya. Sakit disembuhkan, mati dibangkitkan, ya kan? Air tanah berubah. Itu yang murid-murid Yesus mau. Tapi ketika dia bilang, aku akan mati, sebentar lagi aku akan mati, satu demi satu murid-muridnya meninggalkan. Bahkan ketika Yesus ditangkap, semua bilang, bukan, aku nggak kenal dia, bukan. Itu tandanya mereka murid-muridnya hanya jadi penggemar Yesus, bukan menjadi murid yang sejati. Itu yang ingin saya katakan hari ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih mengerti nih, bagaimana kita bisa berpaling dari dunia. Dan ini yang tidak gampang, berpaling dari dunia dan kita masuk. Dan ingat baik-baik, ketika kita terima salib Kristus, ketika kita tadi sudah terima salib Kristus dan pikul salib Kristus, itu tandanya saudara sedang bersiap-siap untuk menuju kepada kematian. Amin. Tapi begini, saudara pegang, saudara pikul, saudara nggak pikul, saudara sebodoh amat, kira-kira saudara sama-sama menuju kepada kematian nggak? Sama nggak? Sama. Saudara lebih pilih mana? Aku pegang deh pikul salib, aku pegang salib, aku naikkan salib, aku pikul salib, tapi aku di ujungnya akan lebih baik mana? Salib sebodoh amat. Ibadah apa sih ibadah? Apa sih ibadah doa pagi? Apa sih ibadah doa malam? Apa sih ibadah yud? Aku maunya cuma ibadah raya doang. Udah pikul salib? No. Belum, itu masih jauh. Sangkal diri aja itu belum, saudara. Jadi artinya apa? Ini banyak orang Kristen yang hari-hari ini nggak mau berpaling dari dunia, karena dunia itu menjanjikan kenikmatan. Karena dunia itu, apalagi bagi anak-anak muda, dunia itu menjanjikan kenikmatan. Nanti kalau aku dapat pasangan hidup yang luar biasa, aku dapat artis loh, aku dapat anak presiden loh, aku dapat anak gubernur loh, bangganya setengah mati. Ada haleluya. Halo. Itu kan yang kita mau tuju sementara ini. Aku mau bekerja loh mati-matian supaya aku nanti bisa punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Salah tidak, tetapi tidak semata-mata kita harus harus terus-terusan seperti itu. Tapi kita harus mulai berpaling dari dunia ini. Bekerja, tetap bekerja dengan santai, dengan tenang, tapi di satu pihak kita harus mengkobarkan. Kita harus menyelamatkan banyak orang. Sehingga kita jadi mengerti bahwa ternyata gereja hari-hari ini itu akan hancur. Gereja hari-hari ini tidak akan lagi murid memuridkan. Seperti di Eropa, seperti di negara-negara maju, jarang kali anak muda, apalagi anak muda ya, itu pergi ke gereja itu udah jarang. Seperti di Eropa gitu kan, mau di Italia kan, mau di Jerman, di mana, kalau kita masuk gereja di sana, saya pernah, yang rame apanya saudara? Di sekeliling gereja itu rame apaan? Ferry Jo, rame apa? Orang jual hotdog. Jadi anak muda kalau mau ke gereja, waduh, lagi ada apa? Bazar. Waduh, hotdognya segede gini loh. Wah, gede gitu kan, makan satu juga nggak habis-habis. Hamburgernya gede. Itu yang mereka tuju ke gereja. Masuk gerejanya? Tidak. Yang ke gereja ada yang seumuran Bu Seni, Pak Yono, ya, 60 tahun ke atas ada di gereja tuh. Hanya sebagian doang. Jadi mereka udah nggak pernah sadar lagi, dan pasti mereka akan menuju pada satu kebinasaan, saudara. Mengerikan. Murid memuridkannya juga udah tidak jalan sama sekali. Nah, saudara, kita nggak perlulah lihat orang yang hebat seperti Paulus atau John Sung. Paulus kan begitu luar biasa. Dia bilang apa? Paulus pernah bilang begini, saudara. Masih ingat nggak?
Semuanya ini sudah kutinggalkan dan kuanggap sebagai sampah. Kenapa saudara? Dunia ini tuh sampah. Dunia ini benar-benar sampah. Bukan berarti kita nggak boleh makan yang enak segala macam, bukan. Tapi dunia ini kita sedikit demi sedikit kita udah mesti ngerem. Apalagi kita yang sudah umurnya lebih tua lagi, ada haleluya. Yang umur 45 ke atas mulai ngerem gitu kan. Apa yang kita cari di dunia ini nggak ada, karena sebentar lagi kita akan menghadap Bapa di surga. Makanya cari murid terus. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita renungkan tentang hal ini, kita mendapatkan satu hal, bahwa ternyata menjadi murid Kristus itu bukan gratisan. Waktu kita menerima keselamatan memang gratis, tapi menjadi murid Kristus itu udah mesti sangkal diri, harus bayar harga. Yang percaya katakan seorang prajurit untuk dia bisa menang, dia harus berkorban untuk dia bisa menduduki musuh. Nggak ada segala sesuatu yang tidak berkorban. Prajurit perlu berkorban. Di mana kita orang-orang Kristen saat ini yang santai-santai, nggak pernah mau berbuat? Saudara, berbuat 1 minggu 1 kali saja untuk Tuhan. Jangan hati saudara 7 hari 7 harinya atau 6 hari 6 harinya untuk dunia. Ayolah 1 hari untuk Tuhan. Nanti ada acara doa kita sama-sama. Itu bukan untuk apa-apa, kayak orang doa keliling. Itu berdoa kita untuk dapat memenangkan banyak jiwa. Untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri. Kita berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban waktu, korban segala-gala, korban bensin, korban semua. Itu untuk apa saudara? Untuk kita bisa meraih hidup yang kekal, untuk kita bisa memuridkan, menjadikan segala bangsa menjadi muridku. Dan baru Tuhan bilang, ikutlah aku. Tapi kalau tidak, no way. Tuhan akan bilang, engkau bukan muridku, engkau tidak ada dalam listku, maka selesailah kita. Saudara masih ingat kalau orang-orang prajurit atau komunis itu, kalau dia lagi berperang sungguh-sungguh mati-matian untuk dapat menang, kita kalau lagi ingin mendapatkan sesuatu, kita sungguh-sungguh, kita belajar, anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA, SMP, belajar nggak kita sungguh-sungguh untuk kita bisa lulus? Mengapa untuk Kristus kita nggak mau rela menderita bersama dengan Dia? Kelayakan kita untuk datang menderita bersama dengan Kristus itu adalah sesuatu hal yang utama, saudara. Dan ini adalah firman Allah, bukan firmannya manusia. Ini yang Tuhan mau kita mengerti baik-baik kepada kita semua. Dan berarti kalau kita memikul salib, berarti kita kehilangan hidup di dalam dunia ini untuk selama-lamanya. Ada amin saudara? Kita kehilangan kehidupan kita di dalam dunia ini. Nggak pernah ada masa depan di dalam dunia ini. Saya mau katakan, tidak pernah ada masa depan dalam dunia ini. Tapi ada masa depan di dalam hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Mulai sekarang, kalau saudara sudah mengerti, yang menyelamatkan kita itu adalah 2 aspek yang saling berhubungan. Waktu saudara belum mengenal Kristus, salib Kristus berfungsi 100%. Kita belum mengenal Tuhan, kita belum tahu siapa Tuhan, kita belum mengerti apa itu Tuhan, apa itu beragama, apa itu beribadah, apa itu Tuhan. Tapi setelah Tuhan selamatkan kita pada satu titik, ketika saya bertobat tahun 81 dan dibaptis, ya, itu adalah turning point saya untuk saya. Nah, setelah itu salib Kristus bukan tidak berfungsi, tapi salib Kristus harus berfungsi bersama dengan salib kita. Kita harus benar-benar seperti Kristus. Salibnya ini yang akan menyelamatkan kita, bukan hanya karena anugerah, tetapi harus juga hasil usaha kita. Dan memang keselamatan itu bukan hanya berupa hasil perbuatan kita. No. Ada juga pendeta yang mengajar pokoknya semuanya kita harus hidupnya suci, benar, kudus, baru kita diselamatkan. Tidak juga. Karena keselamatan itu anugerah penuh dari Tuhan. Tetapi keduanya ini harus saling berinteraksi di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang percaya katakan amin. Dan untuk bisa melakukan itu,
tidak ada sekolah di dunia ini yang bisa menyekolahkan kita. Amin? Nggak ada. Ya, saya pernah belajar begini. Waktu saya sekolah S2 di teologi ya, Master of Art in Christian Leadership di sekolah teologi Baptis. Kita diajar sama doktor, diajar sama profesor, diajar, waduh teologianya mantep, punya pengalaman, punya ini, sharing segala macam. Tapi saya hanya merasa bahwa itu adalah teori belaka. Iya apa ya Bapak Ibu Saudara? Teori. Waduh, ini teori nih ya. Begini ya, harus begini. Bagus untuk dasar kita. Tapi teologi ini tidak membuat ada salib yang harus saya tanggung, tidak. Tapi ketika kita masuk ke dalam school of life, sekolah kehidupan kita setiap hari, amin saudara, sakit kita, berantem kita, ya kan, semua. Nah kalau saudara bisa lolos itu dalam kehidupan saudara, berarti sudah sangkal diri pikul salib. Dan itulah baru salib yang sesungguhnya yang kita alami setiap hari. Kita harus lulus dari school of life, dari salib itu setiap hari. Dan ketika kita lulus sangkal diri, ketika kita lulus untuk dapat menyajikan merekrut orang, bisa menjadikan segala bangsa muridku. Wah, luar biasa. Ayat yang terakhir dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa kehilangan nyawa di sini? Kehilangan nyawa di sini adalah kita sudah benar-benar berpaling dari dunia. Segala macam kebobrokan dunia, kita hidup benarlah di hadapan Tuhan. Salib Kristus sudah menunggu kita. Dia sebagai wadah yang sudah siap, salib Kristus. Salib kita setiap hari, terus menerus. Saya seringkali berpikir begini, barusan ya terlintas dalam pikiran saya begini. Ada salib Kristus yang besar, tapi kadang-kadang kita setiap hari kita nggak ketemu salibnya kita sendiri. Kita kadang-kadang lompat. Salib kita ada di hari Senin. Wah, kita bisa nih ya mengabarkan. Hari Selasa nggak ada lagi salib yang kita tanggung. Ada amin saudara? Banyak ompongnya. Kosong. Nanti hari Sabtu baru lagi ada salib lagi. Ya kan? Ada ibadah, ada salib lagi. Ada perjuangan hidup, ada salib lagi. Dan kadang-kadang saya suka berpikir begini. Bersyukur ya orang-orang yang dikaruniakan sakit seumur hidup sampai mati. Itu tiap hari dia mikul salib. Sangkal diri pikul salib, sampai akhirnya dia di ujungnya selesai. Tapi kita, termasuk saya, mungkin saya nggak setiap hari juga punya salib yang setiap hari ada dalam kehidupan saya. Dan saya berusaha untuk itu bisa terjadi. Banyak caranya saudara. Membantu orang di luar yang sedang kolaps, bukan hanya karena uang. Berikan saudara semangat. Jadi kalau ada di antara sini nih yang lagi kurang sehat, terus mungkin lagi down, saudara kasih kata-kata semangat. Yang percaya katakan amin. Itu engkau sudah memikul salib Kristus. Apalagi kalau saudara bisa keluarkan sedikit uang, apalagi kalau saudara bisa sungguh-sungguh. Dan itulah yang harus kita pikul setiap hari. Dengan saudara hanya duduk diam, ya, aku sudah jadi Kristen, sudah salib Yesus sudah ada di aku, tapi aku nggak punya salib aku sendiri. Saya yakin dan percaya, bukan saya bertindak sebagai Tuhan hari ini, bukan. Tapi saya yakin dan percaya kalau cara hidup saudara seperti itu, nggak ada satupun dari kita yang diselamatkan. Yakin 100%. Kita akan sia-sia. Kita akan sia-sia berpuluh-puluh tahun kita ada di bangku gereja seperti ini. Kita belajar firman Tuhan. Kita belajar tentang khotbah yang bagus-bagus. It is just a theory saja. Tapi kita tidak pernah mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pendeta berkhotbah seperti ini bukan menganjurkan saudara jadi pendeta, bukan menganjurkan saudara jadi pemimpin pujian, bukan.
Tapi kita ingin setiap orang bisa berkarya bagi Tuhan sebelum dia pulang ke rumah Bapa di surga. Ada amin? Jadi murid Kristus tidak bisa cuek. Amin? Katakan diri kamu, jadi murid Kristus tidak bisa cuek-cuek bebek. Yang cuek-cuek bebek itu hanya bebek. Tidak bisa cuek. Jadi setiap kita orang Kristen yang jadi murid Kristus itu punya tugas dan tanggung jawab. Dan kita bisa menemukan itu semua, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau ditemukan kehidupan yang kekal. Jadi gini, kesimpulan dari khotbah saya hari ini, kalau saudara nggak pernah menerima salib, saudara nggak pernah mengangkat salib, dan saudara nggak pernah memikul salib, ya, yang seperti tadi saya bilang, sangkal diri apa, pikul salib itu apa, mengabarkan Injil, menolong orang. Saya yakin dan percaya, saudara tidak akan pernah masuk dalam rel kekekalan, apalagi dalam yang kekal, kehidupan yang kekal. Karena ada harga yang harus dibayar. Yesus juga akan mengatakan seperti ini. Kalau suatu saat saya sebagai seorang yang punya uang begitu banyak dan ingin memberikan $100.000, $1 juta, $1.000 juta mungkin kepada orang, dan saya hanya memberikan, apa yang orang itu akan dapatkan? Misalnya nih, saya beri, Pak Yono, Bu Seni, saya kasih $1 juta, $1 juta, 15M, tanpa syarat. Enak gak? Tapi di ujungnya apa? Saudara akan binasa. Menggunakan uang itu, mungkin Pak Yono kawin lagi. Loh, iya dong, ya kan, karena tidak dikasih syarat nih Pak Yono, ya kan? Ya kan, tukar aja dah, tukar tambah istrinya, gitu kan? Iya kan, 15M loh, beli rumah se-M. Mungkin Pak Yono punya 4 istri, ya kan, ya se-M, udah ber, ya kan, istri yang lama ya lama lah gitu kan. Nah, kayak begitu saudara, kenapa? Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, kenapa Yesus juga melakukan hal yang sama? Kenapa Yesus tidak bilang, jalan ke surga lebar, jalan ke surga enak? Yesus tidak pernah bilang, jalan ke surga sempit. Jalan ke surga bukan sempit sebenarnya. Sempit itu dalam arti kata arti kata kiasan. Yang sebenarnya jalan ke surga itu penuh dengan syarat. Syaratnya apa saudara? Sangkal diri, pikul salib. Tidak ada yang lain. Jadi saudara jangan pernah menghayal suatu saat saudara masuk surga tanpa sangkal diri dan pikul salib. Kalau saudara bertanya begini, Pak, kan ada tuh orang-orang zaman dahulu yang sebelum kenal Kristus kok bisa selamat Pak, bisa masuk surga, seperti Abraham lah, seperti Musa lah, seperti siapa? Kenapa? Karena mereka belum mengenal Kristus. Yesus bilang di Alkitab, kalau orang belum mengenal Yesus Kristus waktu saat itu, mereka akan diselamatkan menurut caranya. Tapi sekarang sudah ada Alkitab, sudah ada pedoman, sudah Tuhan berikan pelajaran-pelajaran kepada para pendeta, kepada kita semua seperti ini. Tapi kalau kita nggak pernah mau, saya hanya menghimbau. Saya tidak akan pernah bisa memaksa Bapak Ibu Saudara, tetapi ujung-ujungnya syarat untuk kita bisa hidup kekal adalah sangkal diri, pikul salib. Sama seperti tadi. Kalau saya bilang gini, Pak Yono, saya kasih uang sekian. Syarat tidak boleh menikah kembali. Syarat harus begini, syarat harus begini, syarat harus begini. Dia akan memenuhi syarat. Kalau kita hanya dikasih kehidupan yang kekal, kamu sudah diselamatkan lewat salib Kristus, saya yakin dan percaya kita nggak akan pernah sampai. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah sampai. Ya, buat orang yang ada di tempat ini. Kenapa saya khotbah selalu keras seperti ini? Karena saya sayang sama jemaat kita semua di tempat ini. Ada amin saudara? Saya terlalu sayang dan saya terlalu ingin supaya Bapak Ibu Saudara ke gereja tidak sia-sia. Ke gereja tidak hanya diiming-imingi dengan khotbah-khotbah yang indah. Kuping manusia, saya sering bilang berkali-kali, ini adalah kuping orang berdosa. Dia ingin dengar, kuping ini ingin dengar yang indah-indah. Kalau saudara dengar di YouTube khotbah yang indah-indah, seperti pastor yang seperti pendeta yang belakangan ini dikritik banyak orang. Ada beberapa jemaat kita
yang akhirnya hijrah ke sana gara-gara saya hanya kasih tahu di grup. Dia bilang hati-hati berbahaya, dia keluar dari gereja ini. Hanya gara-gara tersinggung karena dia, waduh, hebat ya itu pendeta yang sekarang lagi ngetop. Tahu kan Bapak Ibu Saudara? Khotbah di mana-mana, KKR di mana-mana, jemaatnya ribuan. Pendeta sesat itu. Semua udah bilang, dari Pak Stephen Tong, dari Pak siapa? Semua. Esra Soru semua. Itu udah makin gencar lagi. Feeling saya nggak pernah salah. Dan hari ini pendeta itu ngajar luar biasa. Tapi saya ada satu dengar kata-kata yang indah dari almarhum pendeta Bigman Sirait. Itu baru guru saya, hebat dia bilang. Manusia katanya, ya hanya ingin menyenangkan dan hebatnya, ingin disenangkan dan hebatnya. Hari-hari ini banyak jemaat yang hanya ingin disenangkan kuping, disenangkan, tapi bukan disenangkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Ngeri ya? Mengerikan. Dia bisa ke neraka lah, dia bisa ke surga lah. Ini lain lagi sama yang turun naik surga kan. Bisa ke neraka, bisa ke surga, bisa meramal orang lah gitu kan. Tapi ada lagi yang lebih sesat. Saudara, ada lagi yang lebih sesat. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar hari-hari ini ada pendeta yang ya ini sih tipu-tipuan lah. Saudara yang nomor KTP-nya sekian, wanita, coba ke depan. Itu lagi berbuat masalah. Datang Pak. Lucu kan? Tuhan bisa main KTP. Pas itu KTP. Oh iya nih KTP saya wanita. Padahal sudah disetting. Orang-orang jemaatnya. Hore, hebat pendetaku, hebat, luar biasa. Kita ketawa nggak kalau begitu, saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah sering mendapatkan pengajaran yang benar, pasti tahu yang buruk, yang sesat sama yang tidak sesat. Nah, saya rindu sekalipun Bapak Ibu Saudara sudah tidak beribadah di tempat kami lagi, sekalipun saudara mungkin ada anak-anak atau anak-anak muda yang sudah menikah dan tidak lagi kembali ke situ, saya tidak masalah. Tapi yang jadi concern saya hanya satu, dasarnya ini. Dan ketika saudara dengar di tempat lain, oh iya ya, hati-hati ya, oh iya ya begini, hanya menjadi Bapak Ibu Saudara punya tolok ukur yang benar supaya jangan gampang disesatkan. Cari gereja yang benar, banyak gereja yang benar, tapi mungkin nggak lebih dari 10% ya. 10-15% hari-hari ini, 15%. Cari gereja yang serius, yang benar, yang mengajak jemaat. Yang pertama, ciri khasnya, jangan selalu bicara tentang uang. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, tidak bicara tentang bukan saya nggak percaya mujizat, bukan. Saya sangat percaya sama mujizat. Tapi saya tidak mau menomorsatukan mujizat dibandingkan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, yang pertama tadi jangan kalau ada pendeta bicara soal uang, ya kan? Saudara, kita gedung mau membangun gereja perlu 10.000 kursi. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara minat, saudara bisa menyumbang 1 kursi saja. Bahaya. Itu bukan ada di kita. Ya, sumbang ini, sumbang itu. Yang kedua, saudara, jangan bicara soal mujizat. Ya kan, sampai sepatu aja harus disembah. Mujizat. Yang ketiga, yang paling berbahaya, ada 4 sih. Ketiga, jangan sering bicara soal bahasa roh. Ya, saya mau kasih tahu satu hal sedikit sebelum kita akhiri khotbah ini. Bahasa roh itu sangat berbahaya. Saya bilang, bahayanya gimana? Penafsirannya. Sering kali kan orang, ayo kita berbahasa roh bersama-sama. Laba, rugi gitu kan. Udah laba, rugi. Terus sekarang ada baru lagi. Sabrakadaba, sirikaba. Ntar habis itu kapur siri. Ya. Saya mau kasih tahu satu hal saja yang paling gampang. Kalau ada orang yang berbahasa roh di tempat ini, tidak masalah, bukan sesat. Tapi harus ada orang yang bisa menafsirkan. Alkitab mengatakan demikian. Kalau saudara berbahasa roh 3 orang, ada mungkin 3 orang juga yang bisa menafsirkan dia lagi berbahasa apa. Ada amin, saudara? Kalau itu tidak bisa ditafsirkan oleh orang tersebut atau orang yang lain, itu bahasa setan. Itu bahasa iblis. Aneh nggak saudara? Kalau satu gedung yang ribuan orang semua apaan sih?
Bikin berisik, Pak. Ngaco. Harus orang ada yang bisa menafsirkan. Itu Alkitab jelas katakan. Nanti saya kasih ayatnya, jelas sekali kata. Terus pendeta itu bilang begini, simple. Saudara, bahasa roh ini tidak akan bisa dicuri sama iblis. Saya ketawa aja dengar pendeta itu, walaupun pendetanya jemaatnya ribuan. Kalau orang tidak berbahasa roh, orang berdoa, maka doamu bisa dicuri sama iblis. Benar atau salah? Doa kita bisa dicuri sama iblis nggak? Nggak bisa. Itu doa komunikasi kita sama Tuhan. Nggak ada iblis tiba-tiba ngelongong-ngelongong. Lu lagi doa apa sih? Iblis nggak perlu. Ngapain iblis dengar doa kita? Iblis ngelihat kelakuan kita aja. Oh, ini udah teman kita. Lu mau berdoa 1000 kali juga ini temen, nih bro, nih sis kita. Nggak perlu dia lihat-lihat doa. Dan kedua, bahasa roh itu bukan bahasa yang apa istilahnya hanya komunikasi dua arah. No, bahasa roh itu digunakan ketika ada sesuatu ibadah yang ingin ibadah yang sifatnya spesial. Terus ada yang bisa menafsirkan nubuatan di masa yang akan lampau, dan itu menurut saya saat ini sangat langka sekalipun masih terjadi. Kita pendeta bukan dukun. Kita pendeta bukan kedukunan, saudara. Kalau pendeta itu kedukunan, itu apa bedanya pendeta sama dukun? Ya kan dulu, ya Bapak Ibu Saudara udah tahu lah berapa orang yang sudah disingkapkan, ya kan, seperti pendeta-pendeta luar, Benny Hinn, Kathleen Kuhlman. Itu kan pendeta-pendeta ngetop kan? Dan akhirnya ketahuan semuanya settingan, saudara. Orang lumpuh ajak ke depan, ya kan, kursi roda. Itu settingan semua, kan udah dibongkar habis kan, sampai akhirnya ditangkep lah segala macam. Yang si Benny Hinn punya istri lagi lah, dia bilang, aku berdoa dalam bahasa roh bahwa ini istriku bukan istriku lagi, ini kurang pas, ada istri yang baru. Saudara mau nggak begitu? Ngaco kan? Nah itulah makanya gereja-gereja dengan pengajaran-pengajaran yang sesat arahnya udah seperti demikian. Kacau balau. Ada yang pendeta pakai tali, Roh Kudus pakai tali begini. Saudara bilang, cepet. Kalau sih di Bandung, cepet. Saya bilang, aduh ini dukun apa pendeta sih ya? Ya, jadi yuk kita jadi murid Kristus yang benar-benar murid Kristus. Sangkal diri, pikul salib, itu yang Tuhan mau. Memang berat. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Itu yang perlu kita proklamirkan hari-hari ini. Dan mari kita semua langkah apa? Di mana langkah kita saat ini sebagai murid Kristus? Apakah kita hanya baru langkahnya menerima salib? Nggak apa-apa. Kita akan mengangkat salib. Langkah kita baru mengangkat salib, belum pikul salib? Nggak apa-apa. Hari ini kita belajar untuk pikul salib ke depan. Ada haleluya? Saya rindu kita semua diselamatkan, masuk dalam kerajaan yang kekal. Buat kita di gereja di tempat ini, tidak ada yang lain. Di dalam khotbah, siapapun yang berkhotbah di tempat ini, saya ingatkan, tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus yang kita tinggikan. Hanya sangkal diri, pikul salib, hanya keselamatan, hidup yang kekal. Tidak ada teori motivasi di gereja kita. Mau di gereja lain ada, terserah. Tidak ada gereja, tidak ada pengajaran motivasi supaya saudara berpikiran positif, supaya ini, enggak. Itu adalah teori motivasi, bukan teori daripada firman Tuhan yang sebenarnya. Amin, saudara. Yuk, mari kita sama-sama berbondong-bondong. Kita membawa jiwa bagi orang yang sudah membawa jiwa di tempat ini. Puji Tuhan. Bukan kepada saya, tetapi upahmu besar di surga. Dan saudara, nama saudara sudah dicatat di surga. Tinggal kita harus bisa merangkul mereka, membuat mereka hidupnya lebih benar lagi, hidupnya lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, agar kita semua satu saat kelak kita boleh bersama-sama ada di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Ketika kita di surga, saya ketemu Ibu Thompson, Ibu Helena. Saya lihat, ada lagi main di sana. Ada haleluya. Saya panggil-panggil kan. Ibu Deborah. Loh, kok nggak ada Ibu Deborah? Oh, ternyata lagi nyanyi di pinggir kali surga. Ada haleluya. Ya kan kita, penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, ada semua. Kita di tempat ini nggak ada yang kelewatan. Waduh, itu merupakan
kesenangan saya, kebanggaan saya sama Tuhan. Sekalipun kita bukan jemaat yang besar, tapi saya ingin memastikan tujuan kita bukan menjadi gereja yang besar, tapi kita mau jadi gereja yang benar. Yang percaya katakan amin. Besar tanpa benar itu adalah sia-sia, menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau kita benar, mau kecil, mau sedang, mau besar, pasti menuju kepada kekekalan. Amin. Tuhan memberkati.